Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Sumatera Utara. Hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 15 Juli 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Forkopimcam Kota Nopan Mandailing Natal berkeliling pasar Kota Nopan membersihkan sampah di jalan. Tumpukan sampah di jalan lingkar Pasar Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal ini merupakan sampah yang dibuang para pedagang dan warga sekitar. Sampah ini sering tidak diangkut petugas kebersihan hingga berhari-hari, menyebabkan bau busuk tidak sedap. Pemerintah daerah sebaiknya memindahkan bak pembuangan sampah ke tempat yang jauh dari penduduk karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat di sekitar pasar. Sampah kering dan basah menjadi sarang lalat dan ulat, membuat masyarakat di sekitar lokasi tak nyaman bila harus melewati tumpukan sampah ini. Untuk itu, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kota Nopan melalui program Peduli Lingkungan bersama Polri ini mengangkut semua sampah dari bak sampah di Jalan Lingkar Kota Nopan. Kapolsek Kota Nopan Ibtu Parsaulian Ritonga menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga lingkungan asri dan bersih. Ia juga mengajak masyarakat agar membersihkan pekarangan masing-masing. Kecamatan Kota Nopan melaksanakan kebersihan lingkungan yang dilokasikan di pemukiman padat Kelurahan Pasar Kota Nopan. Adapun tema yang kita laksanakan hari ini yaitu membersihkan sampah serentak bersama Polri. Sesuai PKPU nomor 10 tahun 2023, KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan tahapan perbaikan verifikasi administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dari 13 partai politik. Sesuai PKPU nomor 700 untuk KPU Kabupaten dan nomor 701 untuk Parpol, 13 Parpol dari 15 Parpol yang terdaftar di KPU Labuhan Batu Utara telah mengajukan perbaikan 470 dokumen administrasi syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten. KPU kembali membuka layanan unlock kepada Parpol yang sudah melakukan registrasi pengajuan perbaikan pada tanggal 9 Juli lalu. Koordinator Divisi Teknis KPU Labuhan Batu Utara, Adi Susanto menjelaskan, sesuai peraturan KPU RI bahwa proses unlock itu sesuai dari surat pengajuan dari Parpol kepada Silon Parpol. Dengan surat pengajuan tersebut, KPU Labura membuka unlock untuk Parpol dengan catatan tidak mengganti balon anggota DPRD, tetapi hanya untuk memperbaiki dokumen persyaratan balon dari Parpol. Setelah terbitnya surat dinas KPU RI bernomor 700, itu untuk internal kita dan 701 untuk partai politik, KPU Labura kembali membuka layanan unlock kepada partai politik yang pada sampai dengan tanggal 9 jam 23.59 sudah melakukan registrasi penyelesaian pengajuan perbaikan. Nah, tentu sampai hari ini bisa kami sampaikan di KPU Labura sudah melakukan proses penerimaan pengajuan itu sebanyak 13 partai politik. Seperti itu kondisi saat ini. Batas akhir proses perbaikan persyaratan dokumen administrasi balon anggota DPRD Kabupaten ini hingga tanggal 16 Juli 2023. Salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Selatan Mandailing Natal menciptakan arena permainan tradisional bagi anak-anak agar lepas dari kecanduan bermain gadget atau handphone. Di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, kini memiliki arena bermain tradisional bagi anak-anak warga desa. Arena bermain ini diciptakan untuk menghindari kecanduan terhadap gadget atau bermain handphone. Langkah ini pun disambut positif warga, khususnya para orang tua. Halaman rumah warga dijadikan lokasi arena bermain anak-anak ini agar selalu ramai. Berbagai jenis permainan tradisional ada di lokasi ramah anak ini, antara lain enggrang batok, enggrang bambu, congklak, dan juga sebuah taman bacaan bagi anak-anak.
Hampir setiap hari, lokasi ini ramai dikunjungi anak-anak untuk bermain bersama teman sebaya. Para anak-anak ini pun mengaku senang dan terhibur dapat bermain sambil belajar di tempat yang disediakan perangkat desa dan warga ini. Arena bermain ramah anak ini atas inisiasi perangkat desa Roburan Dolok yang prihatin karena minimnya lokasi bermain anak saat ini karena cenderung kecanduan bermain gadget selama berada di rumah apalagi saat masa libur sekolah. Seru ya? Apa keseruannya? Bisa main sama-sama teman-teman. Lalu Bisa membaca. bisa membaca. Perangkat desa Roburan Dolok juga membuat komitmen bersama warganya agar serius membatasi penggunaan gadget bagi anak-anak mereka dan tentunya akan ada sanksi jika hal tersebut dilanggar. Kegiatan seperti ini patut diapresiasi karena anak-anak lebih gemar bermain gadget ketimbang mengenal permainan tradisional. Apalagi permainan tradisional tak membutuhkan biaya yang mahal dan yang pastinya masih tetap menghibur. Melindungi anak-anak dan remaja, generasi penerus kita dari kemajuan teknologi. Bukan artinya membuat mereka gaptek, bukan. Komitmen bersama, pembatasan penggunaan gadget. Pemirsa, masyarakat Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidimpuan, keluhkan kondisi jalan provinsi yang semakin rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Kerusakan jalan tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian warga. Beginilah kondisi ruas jalan yang berada di Desa Rimba Soping dan Desa Mompang, Kecamatan Angkola Julu, Padang Sidimpuan. Ruas jalan provinsi yang panjangnya sekitar 5 km ini merupakan akses utama bagi warga untuk melakukan berbagai rutinitas. Warga selalu mengeluhkan kondisi jalan yang semakin rusak parah sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan bagi para pelajar yang ingin bepergian ke sekolah. Kondisi jalan rusak ini sudah bertahun-tahun dirasakan warga. Hampir di sepanjang ruas jalan ini dipenuhi dengan lubang yang diameternya sekitar 20-30 cm hingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan mengancam keselamatan pengendara. Apabila musim kemarau, jalan berdebu. Sedangkan jika musim hujan, jalan tersebut akan ditutupi genangan air akibat tidak berfungsinya drainase di jalan tersebut. Pada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kami masyarakat Desa Mompang dari Batu Dadua ke Pokenjior sangat susah jalannya, Pak. Apapun hasil dari kebun kami jadi rugi masyarakat. Karena inilah, Pak, jalan rontoh sudah 4 timpah nampak ke bawah. Jadi anak sekolah pun terlambat, susah. Cuma 5 kilometer, Pak Jokowi. Harap bantu kami, Pak Jokowi. Masyarakat Desa Mompang, Rimba Soping, Pokenjior, Batu Dadua. Kami mohon pada Bapak 10.000 kali mohon harus dibangun, Pak Jokowi. Warga Desa Mompang Nur Jaminah Harahap meminta kepada Gubernur Sumatera Utara dan Presiden Joko Widodo agar jalan di desa mereka segera dilakukan perbaikan sehingga perekonomian kembali normal dan lancar. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Potensi kearifan lokal berupa tenun yang sampai saat ini terus dipertahankan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan UMKM produk wastra kian bangkit dan membuka peluang besar bagi para pelakunya. Kain tenun yang dibuat dengan peralatan tradisional ini menghasilkan tenunan yang sangat rapi dan memiliki daya tahan yang kuat, ditambah motif yang menarik menjadikan nilai tambah pada kain tenun yang dihasilkan. Motif kain tenun yang diproduksi di Sipirok Tapanuli Selatan adalah motif angkar, bunga ros, singap, ruang, dan nenas. Motif angkar sendiri merupakan motif yang ada pada ulos para pasadun yang sangat memiliki nilai historis di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sampai saat ini kain tenun Sipirok terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar, bahkan semakin banyak yang melakukan inovasi sehingga kain tenun yang dihasilkan dapat dipergunakan warga untuk aktivitas sehari-hari.
Meski saat ini banyak bermunculan mesin pembuat kain dengan cara modern, namun penenun tradisional ini masih banyak ditemukan dari generasi ke generasi sehingga terus dilestarikan keberadaannya oleh pemerintah setempat. Kabid Koperasi UKM Disperindak Tapanuli Selatan Ahmad Gozali Harahap mengatakan pihaknya terus mendukung keberadaan pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan kearifan lokal sekaligus dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan. Mendukung keberadaan pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan kearifan lokal sekaligus dapat meningkatkan. Prinsipnya tenun di Tapanuli Selatan ini menjadi produk unggul di Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk itu Bupati Tapanuli Selatan melalui kita Dinas Dinas Perdagangan Koperasi UKM terus konsen untuk mendorong produksi. Pada prinsipnya sekarang kita tinggal bagaimana produksi ini bisa lebih besar. Nah, karena permintaan pasar pun untuk khusus tenun kita di Spirok ini itu sudah banyak. Jadi terkhusus untuk tenun ini sudah dirasakanlah oleh masyarakat kita, ini menjadi bukan lagi penghasilan sampingan pun malah sekarang sudah menjadi penghasilan pokok. Penggiat wastra Lamro Hulina Boru Huta Suhut mengaku saat ini kain tenun yang diproduksi di UMKM binaannya sangat banyak dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga sangat mendukung keberadaan para penenun dengan mengharuskan para pegawainya memakai kain tenun sipirok sebagai seragam dalam bekerja sekali dalam seminggu. Kita mendukung sekali pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu sangat mendukung kita dalam menjalankan usaha kita. Kemana agar usaha kita tetap berjalan, mereka mendukung kita dengan cara membuat baju untuk ASN. Bupati Tapsel Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengaku saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung sektor UMKM agar dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Banyaknya produk UMKM yang terdapat di Tapanuli Selatan dianggap penting untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM mulai dari peningkatan pembuatan produk, pengemasan hingga pemasaran. Di awal dengan COVID, jadi pertemuan antar manusia itu sudah berkurang. Kita melihatnya bergeser pemahaman masyarakat, kemudian pengguna sosial media lebih banyak ke dunia digital atau dunia maya. Maka kami menggunakan pemasaran itu dengan memanfaatkan dunia digital. Kita mengundang beberapa pembicara yang diantaranya itu sudah berhasil memasarkan produk Tapsel ini bahkan ke luar negeri. Langkah-langkah yang dilakukan selama ini tentu memadukan antara dunia digital dan dunia yang langsung ataupun pemasaran langsung, bahwa kita sering mengikuti pameran-pameran, kemudian tidak lepas dari itu juga kita juga memasarkan dengan produk melalui dunia digital. Langkah yang dilakukan saat ini adalah kita merekrut anak-anak SMK karena mereka lebih luas waktunya, lebih luang dan tidak juga terganggu pelajaran di sekolah. Kemudian kita juga merekrut dari pesantren agar menjadi santripreneur. Anak-anak santri ini lebih siap untuk dilepaskan nanti di dunia luar. Pesan saya yang paling survive itu selama menghadapi beberapa krisis di Indonesia itu adalah UMKM. Maka UMKM ini juga yang paling bertahan nanti dan ke depan kita harapkan pelaku UMKM ini mungkin dia patah tumbuh yang berganti namun tidak boleh patah semangat karena UMKM ini adalah penopang dari ekonomi Tapanuli Selatan. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alviniakori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.